Well, teman-teman, bisa kalian lihat sekarang gue sedang berada di tengah-tengah antara dua buah monster dari sebuah pabrikan Jerman, yaitu BMW. Memang bukan seri yang terbaru, tapi kedua mobil ini masih sangat oke untuk kalian pertimbangkan sebagai sebuah sports car pertama kalian, yang sekarang harganya pun sudah cukup terjangkau. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gue Raka, dan ini dia komparasi dari BMW M2 Competition dengan BMW M4 Coupe. Let's go kita bahas. Wow, ini adalah sebuah kesempatan langka teman-teman, karena akhirnya dua mobil ini hadir di showroom Belanja Mobil. Dan siap gue ceritain kepada kalian semua apa menariknya dari sebuah BMW M ya teman-teman ya. Yes, jadi BMW M itu buat kalian yang mungkin belum tahu adalah divisi racing alias divisi yang lebih kencang performanya jika dibandingkan dengan BMW seri biasa. Jadi BMW M itu ada banyak ya teman-teman ya serinya ya, dari mulai M2, M3, M4, M5, M6, M8 ada juga teman-teman. M7 nggak ada ya kalau nggak salah ya. Dan ini adalah BMW yang paling banyak diburu dan sekaligus paling laku di Indonesia, karena kedua mobil ini adalah paling cocok untuk dipakai di jalanan di Indonesia. Mengingat biasanya mobil-mobil sport itu memiliki dimensi lebar, panjang, dan cukup intimidatif untuk dikendarai di perkotaan. Tapi kedua mobil ini adalah mobil yang sangat cocok karena bisa kalian lihat dimensinya tidak terlalu besar. Dan pastinya ini sebuah mobil yang eye-catching juga, karena dia memiliki dua pintu yang keren banget lah. Kedua mobil ini sebenarnya masih satu generasi teman-teman, yaitu seri F dari BMW, yang mana sekarang semua seri BMW itu sudah berganti dengan seri G. Nah, yang biru ini BMW M2 Competition dengan kode bodi F87, sedangkan untuk BMW M4 Coupe ini kode bodinya itu F82 teman-teman. Yes, jadi masih mengusung desain secara keseluruhan itu mirip-mirip. Namun yang berbeda adalah mobil ini, yang ini adalah tahun 2019 dan yang ini tahun 2014. Di mana untuk mobil ini sendiri dia sudah dibekali dengan mesin yang sama seperti BMW M4. Jadi ini adalah versi lebih buasnya lagi jika dibandingkan dengan BMW M2 biasa. Nah, tapi sebelum bahas mesinnya, kita lihat dulu bagian eksteriornya ya teman-teman ya. Ya, eksteriornya jujur gue lebih suka eksterior dari BMW M2 Competition ini, karena bisa dibilang dia benar-benar menampilkan proporsi yang pas ya. Dia tidak terlalu besar dan kayaknya pas aja gitu untuk bentuk headlamp, grill, serta bagian bawah aerodinamikanya dibuat sangat serasi dipasangkan di BMW M2 ini. Sedangkan untuk yang M4 ini terlihat sedikit lebih usang atau lawas, karena tampangnya itu sekilas mirip-mirip seperti BMW seri 3 biasa. Dan untuk BMW M4 ini nggak ada perbedaan kecuali pada bagian grillnya nih. Tulisan atau emblem M4, yang berarti memang mobil ini M4. Oh, yang berbeda lagi adalah pada bagian bumper bawah teman-teman, karena dia sudah menggunakan body kit dari keluaran M. Ya, karena memang ini mobil M sejati ya. Seperti biasanya mobil-mobil M, dia juga tidak diberikan fog lamp, karena di bagian bawah bisa kalian lihat nih ada beberapa honeycomb yang memang itu berfungsi untuk mendinginkan bagian disc brake alias pengereman untuk kedua mobil ini. Yes, kayak gitu teman-teman. Ini warna hitam grillnya, sedangkan ini dibalut warna chrome. Manis banget. Tapi gue lebih suka tampilan dari BMW M2 Competition ini. Coba kalau kalian suka yang mana, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang yang paling spesial adalah dapur pacu dari kedua mobil ini dong pastinya, karena mobil ini memiliki mesin yang sangat buas. Kita langsung cek dua-duanya. Dapur pacu teman-teman, kita buka dulu. Oke, sudah hidrolis. Yang ini wah, sudah hidrolis juga. Dan tadi ketika gue buka rasanya lebih berat kap mesin BMW M2 Competition ini ya, jika dibandingkan dengan BMW M4-nya. Nah, ini yang menarik teman-teman.
Kedua mobil ini adalah pilihan yang sangat sulit nih untuk kalian tentukan. Karena selain harganya mirip-mirip, mesin yang ditawarkan juga sama. Plek-ketiplek dari BMW M4 dipindahkan ke BMW M2 Competition ini. Dimana sebelumnya BMW M2 Coupe itu masih menawarkan mesin di angka 2500 cc. Namun yang M2 Competition ini diganti mesinnya menggunakan mesin M3 dan M4 yang berkubikasi 3000 cc, 6 silinder segaris teman-teman, yang digabungkan dengan dual vanos atau twin turbo ala BMW ya teman-teman. Dan walaupun mesinnya sama ya, namun figur tenaga yang dihasilkan itu tipis bedanya. Jadi yang adik nggak boleh ngalahin kakaknya nih. Dimana untuk BMW M4 Coupe ini 3000 cc 6 silinder, dia tenaganya di angka 431 horsepower dan torsinya 550 Nm. Akselerasi dari 0 sampai 100 BMW M4 ini tuntas dalam waktu 4,1 detik aja, klaim dari BMW-nya. Yang M2 Competition ini mesinnya sama seperti yang gue bilang tadi, 3000 cc 6 silinder, tapi tenaganya dikurangi sedikit teman-teman, nggak boleh ngalahin M4-nya. Untuk tenaganya dia berada di angka 410 horsepower, tapi torsinya lebih besar jika dibandingkan dengan M4 di 550 Nm. Namun dengan tenaga yang sebesar itu, akselerasi dari 0 sampai 100 4,2 detik, klaim dari BMW lagi. Tapi rasanya untuk di jalanan di Indonesia dengan bodi yang pastinya lebih ringan jika dibandingkan dengan M4 karena dimensinya lebih sedikit, gue jamin M2 Competition ini lebih agile sekaligus lebih bisa ngasepin sebuah BMW M4 ini dalam hal akselerasi mungkin ya. Nah, yang diambil juga teknologinya adalah penggunaan strut bar di bagian tengah sini. Ini strut barnya sudah menggunakan bahan CFRP, carbon reinforced ya teman-teman ya, yang sangat kuat sekaligus sangat rigid, yang membuat pengendalian dari kedua mobil ini benar-benar seperti mobil balap gitu ya. Dan transmisinya juga sangat cepat, DCT alias dual clutch transmission, 7 percepatan. Dan yang unik adalah kedua transmisi DCT ini tidak lagi memiliki gigi parkir teman-teman. Tadi gue sempat bingung ketika memarkirkan mobil ini karena tidak ada lagi tombol P di bagian persnelingnya. Sekarang kita tutup. Oke. Oke. Nah, kita sekarang ngejelasin bagian belakang sedikit teman-teman. Jadi kedua BMW ini memiliki tampilan belakang yang barulah terlihat cukup berbeda teman-teman ya. Mobil ini sedikit lebih gemuk dan lebih tembem gitu ya teman-teman, proporsi bentuk belakang secara keseluruhan dari BMW M2 Competition. Jika dibandingkan dengan BMW M4 ini yang memang memiliki profil yang pipih teman-teman, di bagian belakang sini juga terlihat cukup pipih. Namun keduanya tetap sangar dan ganteng abis. Oke, untuk bagian perlampuan dia, sayangnya untuk M4 ini dia belum menggunakan LED. Di sini cuma ada lampu malamnya LED, namun untuk lampu remnya masih bohlam. Sedangkan untuk di M2 Competition ini dia sudah full LED nih. Untuk bagian stop lamp belakangnya lebih modern yang M2 Competition. Nah, di bagian belakang ke bawah teman-teman, untuk M2 Competition ada diffuser warna hitam untuk menambah downforce. Sedangkan untuk M4 di bagian bawah ini mufflernya polos aja teman-teman, belum dilengkapi dengan diffuser belakang. Namun untuk mufflernya dia 2 buah kiri kanan, jadi bukan twin muffler lagi melainkan quad muffler. Suaranya merdu sekali, nanti kita cek suaranya. Oke, di atas dia M2 ada ducktail dan di M4 nggak ada ducktail, tapi untuk bentuk bagasinya sudah seperti menyerupai bentuk ducktail. Kita intip sekarang bagian bagasinya. Oke. Ya, namanya dimensinya berbeda, otomatis bagasi dari kedua mobil ini juga berbeda. M4 lebih besar pastinya teman-teman, lebih dalam juga. Dan untuk M2 lebih sedikit kompak. Yang ingin memasukkan barang panjang di M2 ini nggak bisa. Namun overall masih memberikan ruangan bagasi yang cukup untuk kalian mungkin membawa beberapa ransel kalian ketika berpergian. Oke, kita tutup sekarang. Pelan-pelan. Sip. Nah, kalau kita bahas bagian samping satu-satu kayak gini teman-teman, karena nggak bisa langsung gue jajarin dua-duanya. Nah,
barulah terlihat perbedaan dari BMW M2 dan M4 ini secara lebih jelas ya kalau di bagian samping sini. Karena BMW M4 ini sebenarnya basisnya itu mengambil dari BMW seri 3. Namun dia tidak lagi dibekali dengan pintu belakang. Jadi untuk M4 ini adalah mobil yang hanya memiliki 2 pintu. Jadi memang konfigurasinya itu coupe 2 pintu teman-teman. Dan proporsinya itu sungguh atletis sekaligus sporty sekali ya. Gue suka banget tarikan garis dari depan sampai ke bagian belakang. Dan di bagian belakang ini khas BMW M, dia menggemuk gitu ya. Ada over fender yang terlihat cukup keluar. Walaupun tidak seseksi BMW M2 Competition. Nanti kita lihat. Nah, di bagian belakang sini velgnya juga cukup keren ya teman-teman ya. Dia menggunakan palang 1, 2, 3, 4, 5. Palang 5 yang berwarna satin grey seperti ini. Dan di belakang velgnya itu terbenam sebuah kaliper rem yang cukup untuk menghentikan laju daripada sebuah monster ini. Dimana untuk depan kaliper remnya itu sebanyak 6 piston. Dan di belakang itu rem cakramnya dibekali dengan kaliper 4 piston. Kurang lebih dimensinya di angka 420 mm ya teman-teman ya. Dan juga untuk disc brake-nya sudah drill alias disc brake-nya sudah bolong-bolong. Sekaligus cakramnya pastinya sudah berventilasi. Nah, di bagian samping sini juga kalian lihat ada emblem M4 ya. Sekaligus ada lubang yang asli sebenarnya teman-teman. Ini untuk mengalirkan udara dari bagian depan. Namun secara proporsi mobil ini terlihat sungguh-sungguh menawan sekaligus atletis sekali. Oh, yang nggak dipunyai BMW M2 Competition adalah ini teman-teman. Atap yang sudah menggunakan bahan CFRP juga alias carbon reinforced yang tentunya membuat mobil ini jadi lebih ringan. 80 kg kalau nggak salah jika dibandingkan dengan BMW M4 generasi sebelumnya. Nih, pastinya sudah frameless ya kacanya teman-teman. Dan di belakang sini seksi banget. Kita ke BMW M2 Competition. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh BMW M2 ya teman-teman. Yaitu pada bagian pilar B ke belakang. Dia pendek aja. Tidak seperti BMW M4 yang panjang sekali. Jadi membuat ruangan kabin di bagian kursi baris kedua itu tidak lebih luas jika dibandingkan dengan BMW M4. Tapi nanti kita cek ya, seberapa luas nih kursinya. Nah, yang sama adalah pada bagian pengerem, alias bagian deselerasi daripada mobil ini. Dimana untuk menghentikan laju dari sebuah monster ini juga diperlukan rem yang cukup mumpuni. Sama kurang lebih spesifikasinya, di depan 6 piston, di belakang 4 piston teman-teman. Di depan ini diameternya dari data yang gue baca itu di angka 400 mm. Sedangkan untuk bagian belakang itu datanya di 360 mm. Jadi cukup ya. Dan juga untuk kalipernya dia sudah di drill alias bolong-bolong. Juga sekaligus cakramnya sudah berventilasi. Velgnya teman-teman, velgnya dia tidak menggunakan single tone, tapi dia sudah two tone berbentuk Y-spoke alias Y-spoke. Lebih atraktif velg dari BMW M2 Competition ini, warnanya hitam. Oke, kayak gitu teman-teman, seksi banget bentuk belakangnya. Dan tadi gue bilang kalau bagian belakang ini terlihat lebih besar ya untuk bagian fender belakang ini, karena memang untuk rodanya dia kurang lebih sama profilnya. Untuk rodanya sendiri di bagian belakang sini profilnya 265 aspek rasio 35. Sip, kayak gitu. Sekarang kita lihat bagian belakangnya sekaligus kita sound check kedua mobil ini. Gimana suaranya? Oke. Bukan pintunya lebar banget ya teman-teman. Ciri khas mobil 2 pintu. Dia panjang sekali pintunya. Sip. Dan langsung kalian disambut oleh animasi dari layar kecil MID-nya di bagian tengah itu bertulisan M4. Jadi kalian nggak lupa nih kalau sedang berada di dalam sebuah BMW M4. Terus di setirnya juga ada logo M, dan juga kalau kalian naik, nah di sini nih ada joknya juga ada logo M4 di bagian punggung belakangnya. Jadi nggak lupa lagi-lagi kalau kalian menaiki sebuah BMW M4. Sip, sekarang kita start up mobilnya. Tapi sebelumnya gue kasih tahu kuncinya dulu teman-teman. Kuncinya seperti ini ya. Masih seperti kunci-kunci BMW yang tidak baru. Biasanya bentuknya kotak gitu yang baru teman-teman ya. Namun untuk kunci ini sendiri minimalis sekali informasinya. Cuman ada buka pintu, kunci pintu, dan membuka pintu bagasinya.
nggak apa-apa karena nggak penting kuncinya, kita taruh aja, kita langsung hidupkan mobilnya. Oke, jadi mobil ini tidak cold start ya teman-teman ya, karena dari tadi kita udah panasin mobilnya. Jadi suara deruman knalpotnya itu tidak terlalu sangar. Oke, sekarang kita hidupkan AC-nya dulu. Karena jujur hari ini walaupun mendung tapi udaranya cukup panas di Mangga 2 ini. Sip. Apa yang pertama kali kita bahas adalah posisi mengemudi dari sebuah sports car ini. Jujur ini nyaman sekali karena kursinya ini semi bucket teman-teman. Dia bisa menyeimbangkan tubuh kalian, jadi bisa menghimpit tubuh kalian secara proper. Dan juga untuk lumbar supportnya nih, dia bisa kalian atur melalui elektronik di bagian kanan sini teman-teman. Nah, di bagian sayap ini juga kalian bisa lebih rapatkan atau longgarkan melalui tombol elektronik di bagian kanan sini. Kalau kayak gini, kalian lagi bermanuver atau mengendarai mobil ini secara sport gitu ya, kalian nggak bakal terpental-pental nih, karena memang kursinya sudah akomodatif sekali. Dan setirnya yang sudah dilengkapi dengan stitching warna merah sekaligus biru dan putih, ciri khas bendera M. Nah, di setir ini juga sangat enak sekali dipegangnya karena dia besar sekali dan empuk. Nih pasti sudah dilapis dengan kulit. Dan juga di belakang setir ini terdapat 2 buah pedal shift yang cukup besar. Ini berfungsi untuk mengaktifkan DCT alias dual clutch transmissionnya secara manual di sini teman-teman. Nah, kita langsung bahas bagian instrumen cluster. Ini BMW yang mengambil basis dari seri 3, jadi dia tampilan instrumen clusternya kurang lebih mirip-mirip ya teman-teman ya. Di bagian tengahnya ada MID yang sudah multicolor. Lalu untuk instrumen cluster sendiri didominasi dengan 2 buah dial, yang kiri untuk speedometer dan yang kanan untuk tachometer. Namun yang keren adalah tachometer mobil ini di bagian red line-nya di atas 7000 rpm kalian diberikan lampu indikator shift. Jadi ketika dia sudah nyala itu tandanya kalian harus berganti gigi atau shift up gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sound check seperti yang gue bilang tadi. Set, kita pindahkan dulu ke Sport Plus teman-teman. Kita sedikit geber ya, nggak apa kali ya, udah jam 4 ini. Oke, dan tidak terlalu jumawa ya karena nggak ada backfire atau meletup-letup di bagian knalpotnya. Namun untuk membuat semua orang melihat mobil kalian sih sudah cukup banget mobil ini. Ya, gahar sekali suara knalpot dari mesin 6 silinder 3000 cc nya. Ini mobil ini sudah menggunakan BMW iDrive, tapi bukan yang terbaru teman-teman, bukan BMW iDrive generasi ke-7. Dia masih minimalis saja informasinya, dia seperti BMW lainnya, multimedia, ada DVD, musik eksternal, terus radio, telepon, navigation, office, lalu ada connected drive, ini bisa terhubung dengan BMW Assistant. Vehicle information, di sini baru kalian bisa lihat informasi mengenai kendaraan kalian, ada efficient dynamic, quick reference, ini cara-caranya teman-teman. Picture search, owner handbook, onboard komputer, kita lihat onboard komputer. Oke. Lalu ada trip komputer, vehicle status, dan juga ada tampilan sport display. Nah, ini kalau sport display ini bisa kalian lihat nih, tenaga dan torsi yang dikeluarkan dari sebuah BMW M4 ini. Nah, dia kalau kita gas sedikit nih, torsinya naik, powernya naik. Seperti itu teman-teman. Standar aja, di sini ada dilapis dengan bahan karbon. Dan yang menarik, ini kita buka dulu. Jadi sama tim kita, mobil ini sebenarnya dikasih plastik lagi supaya tidak merusak joknya kalau ada customer yang mau test drive. Namun untuk kalian kita buka, ini seperti yang gue udah bilang, dia transmisinya DCT teman-teman. Tidak ada lagi gigi P atau gigi parkir dari sebuah BMW M4 ini. Tadi gue cobain ini agak bingung teman-teman ketika pengen memindahkan transmisinya ke mode P. Jadi caranya adalah kalian tinggal netralkan saja mobil ini. Kalau sudah netral seperti ini, kalian matikan mesinnya dan pencet sekali lagi untuk mematikan displaynya gitu. Biasanya mobil-mobil itu harus dipindahkan ke mode P dulu kan. Tapi di sini di DCT-nya tidak lagi terdapat transmisi P. Oke. Tengah standar semua teman-teman ya.
Ini ada shortcut ini untuk AC-nya sudah dual zone climate control. Dan ini untuk persnelingnya dia tidak lagi menggunakan joystick, melainkan bulat seperti ini, ciri khas BMW M. Dan di kanan sini juga terdapat beberapa shortcut ini untuk mematikan traction control. Di sini untuk mode berkendara ada 3, sport, ada sport plus, ada sport dan efficient. Ada untuk mengatur suspensinya juga teman-teman, suspensinya bisa diatur 3 mode, sport plus, sport dan comfort. Lalu pengaturan setir, karena mobil ini juga sudah menggunakan dynamic steering sehingga pengendalian mobil ini lebih presisi. Dia bisa kalian atur setirnya itu mau sport, sport plus atau comfort. Jadi ada 3 pilihan juga sama seperti suspensinya. Dan tombol ini adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sensor parkir di bagian belakang. Oke, sepertinya itu aja bagian interior dari BMW M4. Oh, nggak lupa teman-teman, kalau kalian memang penikmat musik, mobil ini juga sudah dibekali dengan speaker tuningan dari merek Harman Kardon. Jadi suaranya cukup baik. Sip, sekarang kita lihat adiknya BMW M2. Let's go. Ini dia kabin belakang dari sebuah BMW M2 Competition. Yap, seperti yang udah kita duga bahwa ruangan kabin di baris kedua ini untuk BMW M2 pastinya sedikit lebih sempit jika dibandingkan dengan M4-nya atau kakaknya teman-teman. Dan walaupun sempit tapi bisa kalian lihat nih, di depan udah gua set dengan posisi mengemudi gua dengan tinggi 185 cm tapi masih tersisa ruangan kaki alias legroom yang tipis sih, kurang lebih di 3 jari aja gitu. Dan untuk ruangan kepalanya ini surprisingly dia tidak sesempit BMW M4 teman-teman, karena memang untuk bentuk belakangnya mobil ini tidak mengupe banget alias tidak melandai seperti BMW M4. Jadi masih cukup oke nih mengakomodir ruangan kepala yang memiliki tinggi 185 cm. Nah, yang keren lagi adalah di bagian belakang sini tidak seperti M4. Di M2 Competition ini kalian dibekali dengan sebuah armrest, jadi lebih enjoy pastinya perjalanannya. Dan juga ada 2 buah cup holder di bagian tengahnya. Sip, armrestnya juga cukup premium ya BMW. Dan di bagian tengah sini ada 1 buah kompartemen terbuka. Namun yang dibedakan adalah di bagian belakang sini kalian tidak diberikan sebuah speaker. Yang tadi di BMW M4 itu ada 1 buah speaker di bagian tengah sini. Namun di M2 Competition ini speakernya hanya terdapat di bagian belakang, subwoofernya 2 buah. Sip. Oh, seat beltnya juga sama seperti bagian depan, dia sudah ada motif merah dan biru khas bendera dari BMW M. Oke, kayak gitu aja. Sekarang kita ke depan buat gue jelasin sekeren apa interior depan dari BMW M2 Competition. BMW M2 Competition pintunya tidak selebar BMW M4 ya, jadi masih oke banget, nggak terlalu berat juga. Wow, rasa tutupnya pun lebih mantep BMW M2 ini nih. Sip, di gagang pintunya sudah dilapis dengan motif karbon pastinya. Dan kalau tadi langsung disambut dengan animasi M4 ya teman-teman, di sini animasinya lebih jelas lagi karena layarnya lebih tajam ini. Karena mau bagaimanapun ini adalah versi yang sudah LCI ya teman-teman ya, alias penyempurnaan dari BMW M2 Coupe. Sehingga untuk bagian information display di bagian tengah ini layarnya sudah lebih up to date, resolusinya lebih tajam. Gambarnya itu M2 Competition. Sip. Tapi kuncinya yang gue sayangkan adalah walaupun mobil ini tahun 2021, tapi kuncinya sama seperti M4 teman-teman. Dia minimalis sekali, cuman ada buka pintu, kunci pintu dan buka bagasi belakang. Kayak gini, tidak menggunakan kunci seperti BMW yang terbaru. Oke, kita hidupkan mesinnya. Engine start stopnya berbeda seperti BMW M4, dia warnanya merah, lebih racing. Oke. Dan mobil ini suaranya itu lebih besar, lebih merdu dan lebih menggelegar jika dibandingkan dengan kakaknya yaitu BMW M4. Entah mengapa ya teman-teman ya, walaupun ini gue set di posisi efisien. Tuh, suaranya masih menderu, 6 silindernya itu akan kayak mau lari gitu ya. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita sound check teman-teman.
Kita buka sedikit kacanya. Kita sound check, kita ke mode Sport Plus. Kita geber sedikit, tapi ini berisik banget teman-teman nih. Oke. Ya. Dia belum juga dilengkapi dengan backfire alias letupan-letupan di bagian belakang. Tapi suara dari mobil ini lebih besar dan juga sedikit lebih merdu jika dibandingkan dengan M4. Oke, sekarang kita ganti lagi ke mode efisien. Lebih tenang dia pastinya. Kita hidupkan AC dulu, panas. Nah, yang kita bahas adalah posisi mengemudi. Jujur, di M2 Competition ini lebih enak karena dia memang selain dimensi lebih kecil, kalian juga melihatnya itu untuk sekeliling mobil itu lebih jelas gitu teman-teman, karena bisa jelas terlihat bonet bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang pun terasa cukup luas visibilitasnya. Dan kursi ini juga sama seperti M4 teman-teman, sudah diatur melalui elektrik ya, dan lumbar supportnya atau sayap di bagian kanan kiri ini juga kalian bisa atur untuk lebih mendekap punggung kalian atau lebih melonggarkan lagi. Kalau gue sih karena tubuh gue mungil ya, jadi gue set yang paling mendekap nih. Nah kalau kayak gini, ini akan sulit sekali kalian bergerak dari posisi kalian ketika kalian sedang mengemudikan mobil ini secara agresif. Oke, setirnya sudah menggunakan BMW M pastinya, dan di bagian setir ini juga sudah lengkap dengan stitchingnya seperti di BMW M4. Dia lebih halus karena ini lebih baru juga, jadi sudah di-upgrade penggunaan kulitnya teman-teman. Di belakang ada 2 buah pedal shift, dan di setir ini juga kalian bisa fungsikan sebagai cruise control sekaligus untuk mengatur media yang ditampilkan di bagian tengah. Oke, setir ini pastinya, tadi BMW M4 nggak gue jelasin ya, tapi setir keduanya sudah bisa diatur melalui tilt dan teleskopik, jadi sangat bisa mengatur posisi berkendara kalian secara lebih ideal. Nah, yang keren dan tidak dimiliki BMW M4 adalah ini di bagian emblem kursi M2-nya. Dia sebenarnya kalau gelap itu dia ada iluminasi warna sesuai dengan warna yang ditampilkan di sini teman-teman nih. Jadi sudah dilengkapi dengan lampu di bagian kursinya, sehingga kalian nggak lupa kalau sedang menaiki sebuah BMW M2. Oke, dia untuk speedometer dan tachometernya masih sama seperti BMW M4, namun di sini fontnya berbeda, sekaligus dia lebih tajam resolusinya karena dia sudah LCI lagi-lagi ya. Dan kita ke bagian tengah, sudah digunakan juga BMW iDrive. Ini versi lebih baru jika dibandingkan dengan BMW M4. Tampilannya sedikit lebih intuitif. Kita lihat ada menu apa aja. Nah, ada media, radio, communication, navigation, connected drive, my vehicle, dan notification. Kita lihat di my vehicle, di sini ada vehicle setting teman-teman. Ada pengaturan untuk lampu, pintu, speed warning, dan M-Drive. Nah, di sini nih M-Drive nih. M-Drive ini adalah konfigurasi untuk kalian yang mungkin suka berbagi mobil gitu ya, sama adik kalian mungkin atau sama istri kalian. Di sini ada settingan. Kalau kalian sedang menaiki M-Drive 1 ini, settingannya ada di DSG on. DSG itu adalah Dynamic Stability Control. Engine-nya di mode Sport Plus, steeringnya di mode Sport Plus, transmisinya di D2 untuk startnya. Dan kalau ada pengemudi lain silahkan di set di M-Drive 2 configuration. Ini DSG-nya di mode MDM ya teman-teman ya. MDM itu menengah, dia bisa menyesuaikan dia. Terus engine-nya di Sport Plus, steeringnya di Sport Plus, transmisinya di Sport 3. Dia ada efisiensi dynamic dan juga ada Sport Display. Sport Display ini berbeda jika dibandingkan dengan M4, dia lebih bagus lagi tampilannya. Sip. Kayak gitu aja untuk menu infotainment di bagian tengah ini. Kita ke bawah, dia ada hazard, tombol untuk membuka pintu, dan ini ada shortcut teman-teman. AC-nya juga sudah dual zone climate control. Dan di bagian bawah sini untuk persnelingnya juga sama seperti BMW M4 ya. Dia DSG dan bentuknya bukan joystick lagi melainkan bulat seperti ini, yang juga tidak dilengkapi dengan mode parkir. Jadi kalian tinggal mematikan 2 kali untuk mengaktifkan mobil ini.
Nah, kita ke bagian tombol-tombol shortcut. Di sini ada untuk menghidup dan mematikan Dynamic Stability Control. Lalu untuk mode berkendara dia ada Sport Plus, Sport, dan Efficient. Ada 3 mode berkendara. Lalu di sini yang tombol hilang yang tidak dimiliki oleh BMW M2 adalah pengaturan suspensi. Seperti di BMW M4 itu bisa diatur Sport, Sport Plus, dan Comfort. Namun di sini nggak ada. Tapi tetap ada ini, pengaturan setir, Dynamic Steering, yang ada 3 buah modenya, Sport, Sport Plus, dan Comfort. Di belakang ada pengaturan sensor parkir. Oke, rem tangannya keduanya masih menggunakan rem tangan model tarik seperti ini, bukan rem tangan elektrik. Sip, rasanya itu aja yang gue ceritain di dalam kabin sebuah BMW M2 Competition. Oh, sekali lagi teman-teman, ini juga sudah dilengkapi dengan speaker keluaran dari merek Harman Kardon. Oke, saatnya gue kasih tahu berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang BMW M2 Competition atau BMW M4 Coupe. Kita ke depan. Ya, jadi kurang lebih itu teman-teman ya. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki dari sebuah BMW M2 Competition dan juga BMW M4 Coupe. Seperti di awal video tadi gue udah bilang, ini harganya sekarang mirip-mirip. Jadi biasanya M4 ini lebih mahal, tapi di versi bekasnya di tahun 2014 ini malah lebih murah jika dibandingkan dengan M2 Competition ini. Langsung aja gue kasih tahu, mobil ini untuk M4 dulu. M4 ini tahun 2014, coupe yang odometernya baru tercatat di angka 8.000 km. Untuk dipakai Sunday driving, mungkin sama pemilik sebelumnya, dia pasti rawatan, nggak ada minusnya, semuanya orisinil dan service record dari BMW resmi teman-teman. Kita jual mobil ini terjangkau banget untuk kalian yang mencari sebuah sports car pertama. Kita buka harga di 1.550.000.000 rupiah. Itu harga masih silakan boleh nego lagi teman-teman. Sedangkan untuk mobil ini cukup spesial karena dia brand new tahun 2021, BMW M2 Competition, warnanya juga biru. Ini jarang banget teman-teman. Tahun 2021 odometernya baru 800 km. Kalian bisa bawa pulang dengan uang 1.795.000.000 rupiah. Yes, jadi ini belum pernah di servis pertama teman-teman, dan semuanya masih full orisinil. Garansinya masih aktif sampai dengan beberapa tahun ke depan. Untuk kalian yang sedang mencari BMW M4 atau BMW M2, silahkan langsung dihubungi marketing kita, karena ini adalah stok-stok yang cukup diminati. Berebutan bos. Oke, sekian teman-teman beberapa informasi yang bisa gue sampaikan mengenai BMW M4 Coupe dan BMW M2 Competition ini. Gimana menurut kalian? Apakah kedua mobil ini cocok untuk kalian jadikan sports car pertama kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.